saat teduh 5 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tamunan. Mari saudara, kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami boleh datang kembali kepadamu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa biar Engkau memberkati setiap pendengar, biar Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan bahkan juga Tuhan menolong mereka yang hidup jauh dari Tuhan, supaya mereka berbalik dan mengandalkan Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, judul satelit kita hari ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayat 21 bunyinya demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yusuf seorang raja muda di Mesir, namun dia harus melewati masa-masa sulit sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Dia harus ditolak oleh saudara-saudaranya, dibuang dalam sebuah sumur, dijual kepada para pedagang, dan akhirnya menjadi budak di rumah Potifar, yang akhirnya juga dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan dengan kasih dan caranya membawa dia ke istana, dan akhirnya dia dapat membawa keluarganya, saudara-saudaranya, dan ayahnya Yakub untuk tinggal di Mesir dan memberi mereka makanan sesuai dengan keperluan mereka. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Yusuf menjadi seorang raja, dia punya kemampuan, dia punya kesempatan untuk membalas dendam kejahatan saudara-saudaranya. Namun justru dia membalas dengan kebaikan. Sekalipun dia jauh dengan keluarganya, jauh dengan ayahnya Yakub, tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak berubah. Hubungannya dengan Tuhan selalu ada dan konsisten, sehingga dia dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Dari bacaan kita, pengakuan Yusuf sendiri kepada saudara-saudaranya yang datang meminta maaf dan siap menjadi budak Yusuf, justru jawaban Yusuf menunjukkan bahwa dia tidak pernah mendendam, dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada 3 hal yang saya lihat di sini mengapa Yusuf mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, dia sadar akan Tuhan adalah hakim di dalam kehidupan ini. Nah, sebagaimana dikatakan ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Yusuf tidak mau menggantikan Allah untuk menghukum saudara-saudaranya. Yusuf tidak mau menjadi hakim atas saudara-saudaranya. Dia sadar penuh Allah adalah hakim yang adil. Allah sanggup melakukan apa yang terbaik buat dia dan buat saudara-saudaranya. Kita pun dapat membalas kejahatan dengan kebaikan kalau kita menyadari bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Serahkan kepada Tuhan hakim yang adil itu apapun yang engkau alami. Dan yang kedua, Yusuf sadar bahwa Tuhan punya rencana. Ayat 20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Lihatlah, memang apa yang dialami Yusuf direncanakan oleh saudara-saudaranya untuk menghilangkan Yusuf dari silsilah keluarga, melenyapkan Yusuf. Tetapi Tuhan memakai cara itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini kita melihat, kalau kita menyadari adanya rencana Allah dalam hidup kita, maka kita juga dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita tahu hidup kita, bagian hidup adalah bagian dari rencana Allah di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita ada. Yang ketiga, Yusuf sadar bahwa Tuhan memelihara hidupnya.
Nah, kita lihat dalam ayat 20b dan sampai 21 dia katakan begini. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya. Yusuf berkata, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Dia tahu Tuhan yang memelihara. Apa yang terjadi dalam hidupnya, kejahatan yang diterimanya sebagai bagian daripada pemeliharaan Tuhan atas umatnya, atas bangsa Israel, bangsa yang besar ini, dan atas Yusuf, sehingga Yusuf dipilih menjadi seorang pemimpin yang akan juga memelihara bangsa itu. Kita melihat di sini tangan Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat memelihara kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang dijahati oleh orang, jangan pernah membalas dengan kejahatan. Percayalah, Tuhan sedang memelihara. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya, yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.